bersama saya di channel Hendra Ulkianan. Kali ini saya mengundang dua teman pelaku hip hop rap yang ada di Kota Merauke. Saya rasa kalian juga sudah tahu siapa di sebelah saya ini. Di sebelah saya ada Lil Max dan El Nino B. Ya, lalu kita sudah pernah buat video tentang El Nino, namun ada satu kendala sehingga harus kita buat ulang videonya karena ada juga sedikit upgrade dari Pak El Nino begitu. Ini saya mau langsung tanya sama berdua, ini bisa nih? Bisa, siap. Selalu bisa. Selalu bisa. Saya mau tanya sama pertama ini dari nama. Di sini ada Lil Max, di sini ada El Nino. Kira-kira sebenarnya apa arti dari kedua nama tadi? Mungkin dimulai dari Lil Max begitu? Jadi pertama nama saya Lil Max. Lil itu mungkin semua sudah tahu, Lil itu artinya ya dia bocah, dia kecil gitu. Kalau Max dari saya punya nama sendiri. Dari nama sendiri. Ya, nama sendiri Max. Ya. Cuman ada tambahan lagi pada saat 2018 kemarin saya tambah dengan ada di belakang lagi Grimmy. Ya, Grimmy. Ya. Jadi maksudnya mau jadi maksudnya kalau dalam bahasa Inggris Grimmy itu kata lain dari dirty atau kotor. Ya. Jadi dari kotor begitu. Jadi saya ini Max, saya anak kecil yang dari bawah, dari kotor sekali. Dari kotor ya, sampai bersih begitu. Ya, masih kotor lah. Jadi itu arti dari Lil Max. Jadi ada banyak arti dari nama tadi selain dari nama asli dan berbagai yang tadi sudah disampaikan. Sekarang kita masuk ke El Nino ini. El Nino ini kira-kira seperti apa kalau El Nino punya ini? Sama. Kayaknya maksudnya kan Lil. Ya, Lil itu kan bahasa Inggris. Ya. Lil berarti kecil. Ya. Sama dia sebenarnya kan L. Ya. Dia punya Lil sebenarnya L. Ya. L juga kalau dalam bahasa Spanyol bocah. Kecil. Bocah ya dari bahasa Spanyol. Jadi ini orang Inggris, ini orang Spanyol. Jadi L itu bocah. Ya. Tidak, salah. Nino itu yang bocah. L itu macam D begitu di bahasa Spanyolnya L, macam C begitu. C ya. El Moncho, El Loco, si gila, ya. Si pemberontak, begitu. Jadi ini laki-laki pemberontak. Si laki-laki ya. Si laki-laki. Anak kecil begitu, si bocah. Bocah si laki-laki. yang memberontak. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu sebabnya mau pakai nama El Nino ya. Nino. Seperti itu. Kalau di bahasa apa kah, biologi kah, IPA kah begitu tuh El Nino tuh macam badai begitu. Termaksud kalau mau dibilang ini itu yang tadi kita bilang ya bocah nakal. Bocah nakal bisa. Bocah nakal. Kau udah datang, kau udah tinggal tuh sana datang. Wah. Ini saya mau lanjut tanya ini agak sedikit mulai ke dalam ini menyangkut tentang rap ya. Menyangkut tentang rap. Ini kira-kira awal berdua ini mau masuk dalam dunia rap ini karena apa? Tujuan masuk rap ini sebenarnya karena apa ini? Dari mana? Dari saya, Le? Dari gantian ini. Gantian. Tadi kan saya. Tujuan awal tuh sebenarnya awalnya tuh waktu saya masuk rap karena sebenarnya ikut-ikutan saya pertama. Ikut-ikutan. Karena saya lihat sama kakak juga pertama rap pertama tuh. Iya. Macam Ipan gitu. Macam kan Ipan. langsung rap duluan tuh. Iya. Macam saya lihat begini, bagus. Rap ini maksudnya dia beda dengan yang lain, genre apa, elemen-elemen lain begitu. Yeah. Rap ini berbagai suku kata kita keluarkan dalam satu lagu. Jadi awalnya mulai dari cuma ikut-ikut saja, ikut arus ya kalau mau dibilang begitu ya. Ikut arus, tapi lama-kelamaan saya rasa kok nyaman gitu. Jadi nyaman. Jadi dari ikut arus sampai nyaman. Nyaman, dan saya sekarang fokus ke sini memang. Jadi betul-betul fokus ya. Betul-betul fokus. Tidak ada lagi yang lain ya? Tidak. Berarti hanya karena awalnya hanya ingin ikut arus, ikut-ikutan, nyaman, tinggal. Dia tinggal di kampung hati. Ya, yang kamu lagi dengar-dengarnya lagu.
Kalau dari Pak Lil bagaimana? Kalau sebenarnya dari saya sih dari dulu SMP itu memang saya sudah suka. Iya. Sudah suka dengan lagu-lagu seperti lagu-lagu barat. Iya. Ya pokoknya macam Eminem begitu. Ya, Eminem. Apalagi Akon. Ya. Apa ada nama Iyas. Iyas kan. Jadi sudah ada mulai ketertarikan. Saya juga pertama lihat itu sebenarnya sih ada satu pelaku ini hip hop yang lokal di Papua. Lokal ya? Iya, itu nama tuh ini. Biar sudah kopi deh dia. Staris. Saya baru satu kali dengar itu orang Papua nyanyi lagu kayak begitu. Yeah. Saya langsung bilang, Bisa ya? Bisa dibuat seperti itu ya? Masa dia bisa buat seperti itu? Aha. Terus tapi baru saya perhatikan lagi itu macam musik baru begitu. Musik baru. Ya, maksudnya musik baru yang kita baru adopsi lagi, kita baru ambil lagi. Baru mulai. Iya, memang sudah dengar lama, tapi untuk kita sendiri dalam lokal atau Papua dan Indo kan maksudnya jarang kita dengar. Iya. Bisa dengar, ini bagus, ini beda. Ini sama dengan orang-orang barat di luar. Iya. Dan itu sudah jadi buat saya tambah semakin mau gali begitu ya. Semakin mau gali, saya cari-cari tahu bagaimana. Dan ya akhirnya saya juga tertanam juga sih. Sama kayak lagi. Berarti langsung tertikam di sini. Dia tidak mau. Pasti ada pemikiran tuh macam berarti bagus saya bisa kayak 50 Cent. Saya sudah bisa ini. Malam saya pertama dengar rekaman saya lagu itu satu malam tidak bisa tidur karena saya dengar suara aja. Saya kurang tahu karena itu lirik masih baru-baru jadi masih berantakan lah, tapi maksudnya masih menggali ya, dia masih coba-coba. Tapi yang saya dengar gitu, wah. Sip sekali. Gitu. Tapi paling tidak itu memacu juga sampai sekarang bisa jadi karya-karya yang bukan lumayan tapi bagus ya. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Tapi kalau untuk yang lebih bagusnya lagi mungkin masyarakat yang menilai ya. Ya, tapi kalau versi saya ya sudah bagus. Sangat bagus kalau menurut saya. Jujur. Ya saya jujur dari hati. Nanti kamu nggak kiri kanan rahang patah. Ini kita mau lanjut ini. Saya mau tanya-tanya lagi. Kalian berdua ini kenapa tidak cari yang lain saja? Kenapa mau rapper gitu? Kenapa sampai betul-betul mau mendalami? Kan pasti ada penyebabnya ya. Kenapa tidak yang lain? Ya, kenapa tidak yang lain? Mungkin mau dangdut, mungkin mau rock, mungkin mau lagu-lagu. Jadi pokoknya istilahnya band lah, anak band begitu. Kenapa tidak mau ke sana? Kan anak hip hop kan banyak ya. Ada yang goyang, gitu, ada yang beatbox, graffiti banyak ya. Tapi kenapa rapper begitu yang mau disinggahi? Nah, mungkin kita mulai dari Nino lagi. Nina dulu. Apa tadi? Jadi sebenarnya ini rap ini saya harus jadikan sebuah pekerjaan. Tidak seperti yang lain-lain macam rap dong jadi pekerjaan yang kedua sampingan. Sampingan ya. Tapi saya ini sudah mau fokus, saya jadikan rap ini, hip hop ini, bermusik itu sudah jadi pekerjaan utama. Jadi pekerjaan utama berarti sudah menghasilkan ya? Iya. Sudah menghasilkan. Seperti begitu. Wow, luar biasa. Tidak, ini juga sih maksudnya menuju ke situ. Sudah ada persiapan, sudah ada perkembangan dari Pak Elino juga. Sudah ada pemikiran untuk kedepannya bagaimana untuk baik. Sudah pernah menikmati hasil dari usaha tadi? Sudah. Mulai dari YouTube. Manggung juga sudah pernah rasa. Jadi berarti betul-betul fokus ini untuk saya rasa nyaman dan saya punya pemikiran itu beda karena saya pikir saya tidak boleh kerja yang harus sama seperti orang lain yang misalnya mau ujung-ujungnya pasti PNS atau mungkin gitu. Iya. Kalau saya tidak tujuan untuk jadi apapun yang seperti orang-orang biasa. Ya, jadi mau betul. Saya mau tuh jadi musasi. Jadi musisi, makanya jadi musisi. Aduh, bahaya nanti tiba-tiba katana lewat lagi di kita. Kayak begitu, memang ini satu tujuan jadi musisi dan musisi. Jadi betul-betul mau lebih mendalami. Nanti kalau macam bisnis lain-lain itu sampingan. Itu sampingan. Tapi istilahnya produk-produk utamanya itu adalah musik. Karena saya ini hargai musik, karena dari musik saya nama bisa dikenal di mana-mana begitu.
Jadi Saya- tidak ada saya- sampai ada gitu. Ya jadi saya berutang budi, saya berutang budi untuk musik tuh. Jadi saya tidak boleh tinggalkan musik ini. Apapun yang terjadi harus jadi musisi. Iya, mau susah mau senang intinya harus berusaha. Berusaha. Soal nanti bisnis apa itu nanti belakangan. Jadi itu pilihan dari El Nino. Jadi itu betul-betul apa kalau mau dibilang berat ya, tapi betul-betul juga karena dia mencintai, betul-betul dia mau mendalami. Tapi kalau teman-teman yang tidak seperti El Nino, kalian bisa bisa ambil jalan. Jadi kalau mau sekolah dulu, kalau mau rap itu nanti waktu habis pulang sekolah begitu. Ya, itu kan kebanyakan anak-anak begitu. Dong Iya. orang tua bilang rap tapi Pikir sekolah dulu. tapi saya bersyukur karena saya bapak dan mama dong dukung Sekali 100%. 100% ya. I love you, saya bapak dan saya mama. Jadi betul-betul disupport Oh, iya. betul-betul disupport dari orang tua ya. Support sekali. Jadi bahkan waktu itu saya tidak sekolah buat musik, sama mama tidak marah. Tidak marah. Padahal kalau mau dibilang sekolah juga itu penting ya. Sangat penting, bukan penting biasa saja tapi sangat penting. Penting, tapi ini makanya ini resikonya besar. Resikonya sangat Makanya besar. harus berjuang terus. Iya. Nggak boleh stop. Itu dari El Nino Beat. Sekarang kita ke Pak Lil Max. Kira-kira bagaimana dari Pak Lil Max ini? Oke, kalau dari saya sih kenapa saya bisa di hip hop, maksudnya dalam arti saya karena pertama saya sudah senang tuh. Saya sudah senang. Terus kalau mungkin beda-beda dengan El Nino. Pak El Nino memang sudah fokus memang. Betul-betul fokus, Sudah ya. betul fokus. Kalau saya tetap saya nanti di pekerjaan. Misalnya saya sudah ada nanti ada pekerjaan. Ada gitu. pekerjaan. Ya. Tapi di lain sisi saya juga tidak bisa lupa hip hop, lupa rapping, musik rapping. Musik rap ini. Karena mau dibilang juga dia sudah jadi macam, jadi saya punya pacar gitu. Jadi pacar ya Jadi bahaya punya kan. Jadi pacar, jadi saya punya- pacarnya Lil Max nanti tampar dia. Karena bagaimana ya, ada rasa cinta begitu dengan musik ini. Jadi rasa cintanya sama dengan pacar. Iya. Kalau Jadi pacar lebih sedikit lah. ya pacar ya lebih tidak bisa. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis lah, tapi ya beginilah. Itu bukan tipis itu. Jadi ya bisa dibilang waktu untuk saya untuk mengeluarkan saya punya pikiran, saya punya isi hati, saya lepas ke dalam itu musik rap itu. Musik rap ya. Jadi sama kayak teman-teman yang berapa kali saya sudah interview mereka, Ya. saya sudah tanya-tanya ke mereka, semua sama. Ya memang. Karena menurut mereka menjadi wadah untuk mengeluarkan inspirasinya begitu ya. Film besar dalam Nah, hati. berarti Pak, ini juga salah satu ini. Karena memang rata-rata semuanya begitu. Rata-rata ya. Memang betul-betul dari hati. Nah, kita ceritakan kita punya kisah, orang lain punya kisah. Tapi ya betul. Kalau macam dari saya kadang kalau macam dalam ini, aduh ini saya sudah potong lagi. Iya. Sudah potong. Kadang juga saya cerita, tapi dalam saya punya tiap lagu saya lebih kepada saya begitu, karena kadang saya kalau cerita orang punya Kisah. dan kadang saya rasa tidak sampai. Mungkin orang dengar bagus, Iya. tapi dari saya punya hati kadang Kurang pas. kurang pas, lebih bagus. Apa yang saya rasakan saya tuangkan. Jadi apa yang ada dalam saku benar Memang itu sudah yang saya kasih. pure saya punya. Ya betul-betul saya punya kan. Ini kan wadah saya ya gitu ya. Nanti terserah apa mau suka dan tidak suka, itu terserah. Itu lagu saya Iya. hasil kreativitas. kreativitas saya. Mau senang mau tidak yang penting saya sudah mencoba berkarya sebisa saya begitu ya. Asik. Luar biasa. Jadi mereka berdua nih saya sedikit ambil banyak pengalaman dari mereka ini luar biasa sekali. Sudah lama. Ini mungkin saya ceritakan sedikit sejarah hip hop rap Merauke yang teman berdua ini tahu. Kalau yang saya dengar ini saling serang. Saya jaga kau di sini, kau sampai dia sudah mau main fisik lah. Sampai sudah mau kontak dia.